Kita juga ngambil jalur Samaniyah. Kata guru saya, Thariqat Samaniyah itu al-jam'u bainal khalwatiyah wal qadiriyah. Kumpulan kombinasi daripada khalwatiyah dan qadiriyah, jadilah namanya as-samaniyah. Dan kita juga punya sanad ya, kepada beliau. Semoga Allah memberkahi sanad ini ya. Karena datangnya sesekali, jadi saya tidak baca dari depan. Tapi kitab ini walaupun Kiai Khairul Anam, Kiai Rijal dan Sahibul Bait ya, Pak Taufik sudah punya kitabnya barangkali, nanti saya kasih buat beliau ya, sebagai tanda hadiah. Semoga nanti dilanjutkan ngaji kitabnya. Saya buka Al-Majlis Lil-Arba'in ya, majlis ke yang 40. Majlis ini berisikan ceramah atau kajian Sayyidina Syekh Al-Qutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Pagi hari di Ribatnya tanggal 14 Rajab tahun 504 berapa sih? 545. Beliau wafatnya 561. Wafat 561, umurnya 90. Berarti lahirnya tahun berapa? Ada yang tahu nggak? 470-an ya. Oke. Maka beliau pernah berguru kepada Imam Ghazali. Beliau juga berguru
kepada gurunya imam yang lain yang mengajarkan zikir khafi, kawannya Ghazali, namanya Al-Imam Sayyidul Zakirin Yusuf Al-Hamadani. Siapa namanya? Al-Imam Yusuf. Dari mereka lah beliau belajar ilmu, satu fan dalam ilmu Islam namanya Al-Wa'zu, berceramah. Suatu kali Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu bermimpi bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kallim bainan nas. Mulailah engkau mengajar di hadapan manusia. Lalu Sidi Syekh mengatakan, kaifa ukallimun nas ya sayyidi ya Rasulullah wa ana ajami. Bagaimana mungkin aku mengajar kepada mereka wahai baginda, sedangkan lisanku ini lisan bukan lisan Arab. Muka-muka Arab ma'lum ini ya. Beliau ini zuriat Nabi, tapi besarnya bukan di Arab. Ngomongnya pakai bahasa campur Persia, campur Kurdi, tapi bisa bahasa Arab. Karena orang Arab itu juga saling ejek-mengejek urusan kefasihan. Saya dengar orang Mesir ngejek orang Maghrib, Maroko. Ya, kata salah satu dosen saya dulu orang Mesirnya, "Ish hadha Maghribi, takallam bi aswa lughat." Apa-apaan orang Maroko ini kok ngomong bahasa jelek sekali. Kata orang Maroko, "Ish hadha Masyriqi Azhari. La yaktub innama yankul." Apa-apaan orang Azhari ini, orang Mesir ini, nggak pernah nulis dengan benar, cuma nukil aja dari kitab. Jadi mereka saling. Tetapi kita tidak akan mengambil bagian yang kohopnya itu ya. Kita ambil bagian positifnya, biarlah mereka bertengkar. Orang Arab mah hobi bertengkar ya. Sampai sekarang kan. Ya. Anehnya sama Israel baik-baikan, sama saudara seiman perang. Begitu kan sekarang? Ya, coba lihatlah beritanya. Kita tinggalkanlah dunia ini. Ya. Inilah mati sebelum mati. Jadi orang kalau nanya, gimana cara mati sebelum mati? Hadiri majelis kolbu, maka dunia mau mati saat itu. Ya. Jadi kalau orang sulit sekali berteori, berfilsafat tentang Tuhan, hadiri majelis tasawuf. Bukan kajian tasawuf, tapi majelis. Apa beda kajian tasawuf? Kajian tasawuf, orang mengkaji tentang tasawuf, itu namanya peneliti. Anda bisa mengkaji itu di kampus, ntar ketemu saya lagi. Tapi kalau mau belajar tasawuf, hadiri majelis-majelis kolbu. Mereka tidak lagi menteorikan tentang Tuhan, langsung dirasakan. Ya. Di tahun tersebut, di bulan Rajab, hari ke-14, pagi hari Yaumul Ahad, pada hari Minggu. Boleh nggak nyebut Minggu? Ahad. Nggak sunnah ya? Saya ketemu orang Kristen, pimpinan gereja di Marseille. Marseille itu nggak di Marseille juga? Lampung ya? Lampung Selatan ya? Marseille, coba aja. Marseille. Nggak bisa. Marseille itu daerah Prancis. Saya ingat teman saya dulu orang, dia ngajar di Lampung. Cuma kami udah lost kontak karena saya jarang buka email, juga nggak punya WA lagi. Itu dulu ngajak saya buat acara lintas agama di Marseille, di KJRI. Pendetanya jago bahasa Arab. Antum ini lewat. Kami 3 jam ngomong bahasa Arab terus sama dia. Terus terakhir kiai apa kata dia? Zur ma'ahadana. Itu terjemahannya gimana tuh? Zur ma'ahadana. Kunjungin dong ma'ahadku. Loh, masa terjemahin pondok pesantrenku? Ternyata dia punya sekolah seminari, itu canggih level provinsi. Itu jago bahasa Arab. Orang
Masuk, dan dia menyebut hari Minggu Yaumul Ahad. Padahal dia pendeta Kristen. Itu masalah, bukan masalah agama, itu masalah bahasa. Jadi boleh nyebut hari Minggu. Cuma kalau saya lebih senang menyebut Yaumul Ahad, tapi depannya pakai Yaumul, ya, pakai Yaum. Kalau orang kampung saya nyebutnya bukan Ahad, hari Akad. Ternyata hari itu banyak orang akad. Allahumma sholli ala sayyidina. Cocok logi. Mungkin kurang syahdu bagi orang awam. Antum belum tahu sih ada wali nggak pakai kopiah ya. Banyak wali nggak pakai kopiah. Justru yang pakai kopiah belum tentu wali. Lillah. Nah, ini kalimatnya. Allah Ta'ala, lillahi nazrah, Allah mempunyai pandangan, Allah melihat 360 nazrah ilaihi bainal laili wan nahar. Sehari semalam Allah menatap ke dalam kolbu 360 kali. Jam cuma 24 jam, tapi Allah menatap 360 kali. Jadi sebentar-sebentar Allah lihat, sebentar-bentar Allah lihat. Masih bukan aku di dalamnya. Bentar-bentar dilihat, masih belum aku juga di dalamnya. Setiap hari sampai kemudian orang ini meninggal. Sekali ada nama Allah di situ dan Allah ridho, selama-lamanya Allah ridho. Itu sebabnya zikir itu dilatih berkali-kali. Supaya apa? Semoga ada yang nyantol walaupun satu nama. Satu nama masuk ke dalam kolbu, selama-lamanya dia di sana dan gak akan keluar. Apalagi nama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang tadinya habis berdarah. Jika ditatap oleh orang yang dia suka, berdesir nggak jantungnya? Gitu dia. Yang belum pernah bingung. Itu namanya jatuh cinta pada pandangan. Sok romantis. Orang nggak pernah juga. Apabila Allah memandang kepada kolbu, kalau kita tadi karena dipandang wajah oleh orang, kita bagus-baguskan wajah. Ini kalau seandainya teman-teman ini nggak mandang pakaian, saya pakai kaos aja nih ceramah, ya kan nggak gerah kan, ya santai, kakinya naik-naik, itu kan seru tuh ya. Tapi karena hijabnya manusia salah satunya pakaian, maka para ustadz itu kadang membaguskan pakaiannya, lupa dengan isi pakaian. Ya, ini pesan untuk semua para penasyid. Ya. Saya suka sekali dengan salawat antum, khususnya malam ini. Ya. Suara itu karena ingin didengarkan makhluk, kita bagus-baguskan, benar kan? Makhluk paling mulia siapa? Muhammad SAW. I'tikadkan bahwa setiap kali berselawat, salawat ini didengarkan oleh beliau sallallahu alaihi. Itulah yang disebut al-musalli wasilun ila habibi, orang yang bersalawat sampai kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Honor mah nanti aja pikirin ya. Ya, orang udah cinta Nabi, honornya pasti besar ya. Honornya dari Allah Subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Allah lipat gandakan salawatnya 10. Ya, kalau Allah sudah lipat gandakan, makhluk pasti lipat gandakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seandainya kolbu itu bukan qarar, jadi beliau urai kata qarar. Kolbu itu qararul ma'rifati wal ilm, ini kaidah. Kolbu itu tempat yang kokoh untuk menyimpan makrifat dan ilmu, bukan gelar, bukan kitab. Itu sebabnya, ini perpusnya di mana nih Kiai?
Orang mengira ilmu itu di kitab. Tidak. Coba kitab aneh kasih ke antum. Bisa baca nggak? Enggak. Paling cium-cium dong. Pengen dapat berkah. Berkah itu di kolbunya guru yang mengerti isi kitab. Jadi lebih mulia kitab ini atau guru yang mengerti. Tapi nggak boleh juga menghina. Injek aja di kitab, ya begitu ya. Itu orang sawanan itu ya. Ada yang begitu ya. Di salah satu kampus di Jawa juga. Dia ambil mushaf Quran, dia bilang ini bukan Quran, ini mushaf, diinjek. Mungkin dia habis sawanan ya. Disapa Manyi Roro Kidul. Allahumma sholli wa sallim barik. Jadi tempat Allah nyimpen ilmu, ma'rifat bukan di kita, bukan di handphone, bukan di gambar. Jadi antum kalau cinta seseorang bukan minta foto sama dia, ya, pandang dia, dengarkan kalamnya, simpan di dalam brankas kolbu. Brankas kolbu ini nggak bisa ditembus apapun, karena itu tempat Allah memandang. Kalau Allah suka memandang ke dalam tempat itu, maka pasti jika ada orang yang paham tentang itu, dia jaga terus. Ketika tempat ini tiba-tiba rapi, lebih rapi dari sebelumnya, itu supaya jika ada tamu yang datang tidak melihat ada sampah, benar nggak? Ini perkataan Imam Ghazali. Kamu bayangkan sang raja diraja ingin melihat halaman kolbumu. Kenapa engkau biarkan ada sampah-sampah dunia di dalamnya? Itu kata Imam Al-Ghazali. Dunia itu dua, materi dan imateri. Materi duit, rumah, apalagi mobil, tuh kan, bagi-bagi mobil. Apalagi bini, laki, itu masuk situ ya. Apalagi yang fisik yang bisa disentuh, anak, HP. Untuk pengen HP baru mas, rumah, tanah, ya sama aja. Mau kontraktor sama kiai sama. Kalau lihat tanah tuh ngayalnya hampir sama. Bedanya kontraktor pengen buat kontrakan, pengen buat gedung. Kalau kiai pengen buat pondok. Tapi yang beda itu cuma niatnya. Yang beda cuma jika niat dua orang ini karena Allah, mereka sama-sama bahagia. Bukan berarti kita suruh orang mikirin cuma bikin pesantren semua. Enggak. Nanti nggak ada yang bikin hotel tempat kita nginap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Syekh Abdul Qadir ini? Laula an ja'alahu qararan, seandainya Allah tidak menjadikan kolbu sebagai brankas file tempat menyimpan ma'rifat, menyimpan ilmu, maka tentulah ma'rifat itu hancur dalam kolbu. Maka kolbu itu mesti kuat, brankasnya nggak boleh lepas-lepas, kuncinya harus jelas. Nah, kolbunya sudah kuat belum? Karena belum dilatih. Coba kalau ototnya pengen kuat ya baik. Ya, antum dulu pertamanya sholawatan, balik-balik nggak suaranya? Bukan menyumbangkan suara, tapi memperdengarkan suara sumbang, ya kan? Awal-awal dulu, tapi lama-lama itu ajaib sekali itu. Yang namanya pita suara, kalau dilatih, dia kecil, tapi bisa membuat semua orang terpesona. Bener nggak? Tadi senang nggak dengerin sholatnya? Ntar tengah-tengah kita sholat lagi dulu gitu ya. Rasain ya. Apabila kolbu sudah menjadi tempat itu, maka wajib kita jaga. Dan apa cara menjaga kolbu? Harus menjadikan kolbu bentengnya Allah dengan cara afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi kalau ingin kolbu kuat, maka harus meminta bentengnya itu benteng Allah. Dan benteng terkuat itu namanya la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadi ciri khas ajaran Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu.
Nanti kalau kirim Fatihah ke beliau tambahkan nama depannya Al-Qutub Ar-Rabbani atau Al-Ghaus Al-A'zam. Karena Syekh Abdul Qadir banyak. Ya, Kang Qadir juga ada. Bang Qadir banyak. Jalan baso. Al-Ghaus Al-A'zam itu di dalam ilham-ilham yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Allah memanggilku dengan gelar Al-Ghaus Al-A'zam. Jadi Abdul Qadir yang mana nih bro? Gitu. Jawabannya apa? Al-Ghaus atau Al-Qutub Rabbani. Ya, bukan Bang Qadir Alangpungi. Anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti ya Allah. Ya Allah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku yakin. Aku percaya. Aku percaya. Diriku. Tubuhku. Darahku. Dagingku. Tulangku. Rambutku. Dari nur Engkau. Nurullah. Nur Muhammad. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم. Allah berfirman, panggillah aku. Apabila kita memanggil seseorang supaya dia menatap, panggillah dengan namanya. Apalagi Allah yang mempunyai banyak nama, maka mari kita memanggilnya dengan nama-namanya. Dan dari nama-namanya yang paling Allah suka, nama yang dia ulang dalam Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kata Bismillah, Allah Rahman dan Rahim. Mari angkat tangan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka maghfiratan. Allahumma ya Allah, salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, karena kelamnya hati kami, noda dalam jiwa kami, hijab di dalam diri kami, akhirnya salawat ini kami tidak rasakan sampai kepadanya. Tapi malam ini ya Allah, kami memohon kepada Engkau yang maha menyampaikan semua salawat kami, yang mengabarkan bahwa Engkau memiliki malaikat-malaikat sayyarah tawafin yang menyampaikan salawat kami. Abligh salamana wa tahiyyatana ila habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah, sampaikanlah salawat ala kadarnya ini, salawat yang kurang ikhlas ini, salawat yang dari hati kami yang masih bernoda ini, kepada ruhaniah Rasulullah SAW, kepada kalbunya yang bercahaya, rohani yang penuh dengan cinta. Penuh harapan kami ya Allah,